Kan saya sering terangkan bahwa segala sesuatu itu dibuat definisi dulu. Oke. Kasihan kalau misalnya ustadznya tidak mau, udah pengikutnya mikir sedikit lah, bikin definisi. Nah, sekarang Ustadz Salafi mengatakan bahwa orang yang tahlilan, maulid Nabi itu menyelisih Nabi gitu. Bid'ah. Dia anggap bid'ah. Dia nggak ngerti menyelisih itu definisinya apa. Oke. Definisi menyelisih itu kan pertentangan. Perselisih artinya pertentangan. Iya. Iya kan? Contoh misalnya, Nabi menyuruh kita bersedekah, terus kita pelit, nah itu baru berselisih. Nabi menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita durhaka, itu disebut perselisih, karena ada unsur pertentangan di situ. Itu definisi menyelisihi. Nah, sedangkan tahlilan itu kan hal yang tidak dibuat oleh Nabi. Nah, hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berselisih. Nggak ada pertentangan di situ. Aneh kan? Iya. Jadi begini loh. Letak kesalahan mereka itu terletak pada definisi. Coba didefinisikan dulu loh. Jadi perselisih itu adalah pertentangan, bukan tidak dibuat oleh Nabi, bukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas sekelompok Salafi, karena kelompok ini banyak salah paham atau menyelisihi mengenai sunnah Nabi ini. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke Abdul Rozak, kita lihat orang Salafi ini kan banyak menyelisihi sunnah Nabi. Menurut pendapat Anda, apakah benar ajaran Salafi banyak yang menyelisihi sunnah Nabi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas orang-orang Salafi ya. Jadi begini, kan saya sering terangkan bahwa segala sesuatu itu dibuat definisi dulu. Oke. Kasihan kalau misalnya ustadznya tidak mau, udah pengikutnya mikir sedikit lah, bikin definisi. Nah, sekarang Ustadz Salafi mengatakan bahwa orang yang tahlilan, maulid Nabi itu menyelisih Nabi katanya. Bid'ah. Dia anggap bid'ah. Dia nggak ngerti menyelisih itu definisinya apa. Oke. Definisi menyelisih itu kan pertentangan. Perselisih artinya pertentangan. Iya. Iya kan? Contoh misalnya, Nabi menyuruh kita bersedekah, terus kita pelit, nah itu baru berselisih. Nabi menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita durhaka, itu disebut berselisih, karena ada unsur pertentangan di situ. Itu definisi menyelisihi. Nah, sedangkan tahlilan itu kan hal yang tidak dibuat oleh Nabi. Nah, hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berselisih. Nggak ada pertentangan di situ. Aneh kan? Iya. Jadi begini loh. Letak kesalahan mereka itu terletak pada definisi. Coba didefinisikan dulu loh. Jadi perselisih itu adalah pertentangan, bukan tidak dibuat oleh Nabi, bukan. Oke. Bahkan kalau diteliti lebih dalam lagi, justru yang berselisih dengan sunnah Nabi justru mereka sendiri. Kalau mereka sedikit tenang berpikir tuh, pengikutnya itu. Kalau mereka sadar. Kalau mereka sadar. Saya terangkan beberapa saja kan. Ternyata saya teliti, mereka pun banyak berselisih dengan sunnah Nabi. Yang pertama, pertama, Nabi itu menyatukan umat Islam. Bayangkan, itu sunnah Nabi loh. Orang Arab itu dulunya berselisih. Begitu datang Nabi, akhirnya bersatu loh. Antara kaum Ansor dengan Mujahirin apa namanya itu? Muhajirin. Nah, Muhajirin dengan Ansor itu kan berselisih kan? Dulunya kan akhirnya bersatu. Banyak umat Islamnya akhirnya di zaman Nabi itu bersatu, yang dulunya bermusuhan itu. Nah, sekarang coba kita analisa, orang Salafi ini menyatukan umat Islam atau memecah belah umat Islam, coba. Secara fakta memecah belah.
Ya. bukan menyatukan. Selain di luar kelompok salafi itu dulu sesat, syirik, bid'ah, bahkan sesama mereka sendiri saling serang, kan berselisih kan. Artinya sunnah Nabi itu menyatukan umat Islam, ini justru memecah belah umat Islam. Berselisih artinya kan. Itu Nabi itu. perselisihan yang pertama. Perselisihan yang kedua, Nabi itu mengajarkan tabayun. Kalau belum ada hal yang belum ngerti, belum tahu kan, suruh tabayun dulu. Bahkan Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk bertabayun. Sedangkan orang salafi langsung main tuduh, bayangkan. Kan lawan dari tabayun itu kan artinya lawan katanya adalah langsung menuduh. Langsung menuduh, oh ini syirik, ini bid'ah, ini tidak benar. Langsung vonis ya. Langsung vonis. Sedangkan Quran menyuruh kita untuk tabayun. Oke. Itu kan jelas berselisih tuh. Coba bertabayun dulu soal maulid Nabi, soal tahlilan, tabayun dulu, soal ziarah ke makam keramat, tabayun dulu. Itu nggak ada tabayunnya ini. Jadi sunnah Nabi yang jenis tabayun ini justru diselisihi oleh ustadz-ustadz salafi. Diabaikan ya. Diabaikan, bayangkan. Terus yang ketiga, Nabi itu mencintai anak cucunya loh. Iya. Bayangkan. Anak cucunya Nabi cinta, Nabi sayang. Sama orang salafi malah dimusuhi loh. Anak cucu Nabi itu. Para habib-habib, dituduh syirik, sesat, dicoret-coret gambarnya. Coba bayangkan. Jadi banyak sekali kelakuan salafi ini justru menyelisih sunnah Nabi. Oke. Secara faktanya itu. Nah, lalu menurut Anda kan orang salafi ini sesungguhnya mereka sendiri yang banyak menyelisihi sunnah Nabi. Nah, pertanyaannya, adakah motif mereka dibalik semua ini perselisihan menyelisihi sunnah Nabi ini? Apa motif mereka ini menurut Anda? Nah, motifnya kenapa mereka nggak sadar diri kan? Ternyata mereka itu menyelisih sunnah Nabi secara fakta itu kan? Faktanya ya. Karena mereka itu nggak mau mikir tuh, nggak mau introspeksi diri itu, introspeksi diri tentang ajarannya nggak mau. Mereka semangat introspeksi ajaran orang lain. Koreksi ajaran orang lain, dikorek-korek kesalahannya, walaupun tidak salah dikorek-korek terus. Akhirnya lupa dengan ajaran diri sendiri loh, yang banyak kekacauan itu. Sedangkan ajaran Islam itu menyuruh kita introspeksi diri kan. Begitu. Jadi orang-orang salafi cobalah introspeksi diri lah. Sebentar aja, ada sejam, 2 jam, introspeksi diri. Banyak menyelisih mungkin kalau mereka sunnah Nabi itu. Berintrospeksi diri atau bertabayun, mungkin orang salafi ini banyak yang sadar. Banyak yang sadar. Apa mereka sudah mengetahui kalau mereka ini seperti itu, akan tetapi mereka juga bahkan nggak mau sadar sendiri. Jadi begini, mereka itu didoktrin oleh ustadz-ustadz mereka. Ustadznya sering bilang begini, jangan berdebat dengan ahli bid'ah. Dilarang berdebat. Tapi disuruh nuduh. Berarti bertentangan. Debat dilarang, diskusi dilarang, nuduh disuruh. Begitu. Di grup-grup juga, grup-grup mereka tuh habis nuduh mereka ngumpet. Nggak berani diskusi itu. Aneh kan? Kalau seperti itu solusinya atau caranya seperti apa agar supaya bisa menyadarkan mereka ini? Yang bisa menyadarkan mereka itu sebenarnya diri mereka sendiri. Tugas kita hanya menyampaikan kan, kasih tahu kan. Nah, adapun dia sadar atau tidak, ya tergantung diri mereka mau sadar atau tidak kan. Makanya obat dari segala macam masalah itu adalah introspeksi diri. Itu obat manjur ya. Obat yang paling manjur itu introspeksi diri. Bahkan karena Allah sendiri tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, itu. Makanya nih ada kata-kata bijak dari Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah bilang gini, bahwa kesalahan yang susah disadarkan itu adalah kesalahan karena faktor kebodohan. Jadi faktor kebodohan itu susah sekali nih. Susah ya. Disadarkan itu. Karena kebodohan juga banyak dimanfaatkan oleh setan. Justru karena itulah mungkin jadi susah menyadarkan orang karena kebodohan ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah melakukan tahlilan dan maulid Nabi itu
termasuk menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Nah, Wasallam. inilah yang sering digembar-gemborkan oleh para ustadznya kan, di media-media, di majelis-majelis. Kalau tahlilan itu menyelisih Nabi, Ya. maulid Nabi, menyelisih Nabi. Dia nggak ngerti menyelisih itu definisinya apa. Coba andai kata diuji nih pendapat mereka nih, saya uji nih secara ilmiah nih. Kalau seandainya yang tidak dilakukan Nabi itu disebut menyelisihi, maka ruqyah massal ini termasuk menyelisihi loh. Ya, karena tidak dilakukan. Tidak pernah dibuat Nabi, sahabat belum pernah. Ruqyah massal, belum ada sunatan massal sampai sekarang. Coba menyelisih enggak? Iya, Berarti iya. bid'ah lagi nih. Iya. Ruqyah massal bid'ah. Termasuk pembagian THR di hari Lebaran. Kan pembagian THR kan termasuk ibadah kan, sedekah kan, sama saudara kan, bagus kan, bernilai ibadah kan. Pernah enggak Nabi kerjakan bagi THR? Nah, belum pernah. Berarti menyelisih semua berarti. Coba kalau itu baru 3 yang saya sebutkan. Kalau saya sebutkan satu persatu bisa puluhan ibadah baru yang muncul. Belum lagi kalau zaman sekarang, coba ada orang mau naik haji syukuran, ada orang mau umroh syukuran, ada orang kelulusan sekolah syukuran. Ya. Pernah enggak Nabi kerjaan begitu? Ada cara rame-rame zikir, nggak ada. Berarti menyelisih semua. Karena salah mendefinisikan gitu loh. Oke, jadi menurut Anda orang Salafi ini salah mendefinisikan semua ini. Karena nggak mau masuk dalam definisi. Coba kan saya pernah terangkan bahwa andai kata masuk ke definisi, bahas apapun itu, maka akan muncul kebenaran yang sempurna dan susah untuk dibantah. Oke. Oh, Dalam artian berarti akan muncul akal sehatnya. akal sehatnya muncul, kebenarannya kuat. Sedangkan mereka itu kan ustaznya kalau ceramah kan hanya bermodal retorika saja kan. Dan retorika itu basisnya apa coba? Tahu tak? Apa tuh? Landasan dari retorika itu. Retorika itu landasannya adalah rasionalisasi. Landasan. Oke. Jadi segala kesalahan itu bisa dirasionalkan. Nah, mereka ya pengikutnya ini yang nggak ngerti tentang rumus rasionalisasi langsung percaya karena omongannya masuk akal. Iya. Saya kasih contoh nih tentang rasionalisasi. Saya akan merasionalkan sebuah kesalahan. Oke. Saya kasih contoh. Menurut Mas Komar, orang tidak mau sekolah itu benar atau salah? Salah. Kalau akalnya sehat pasti salah kan? Orang itu harus sekolah kan? Saya ingin rasionalkan bahwa orang nggak sekolah itu benar. Apa alasannya? Apa tuh alasannya tuh? Dia buat apa kita sekolah? Toh orang sekolah tuh ujung-ujungnya tawuran. Orang sekolah itu melawan sama orang tua. Orang sekolah itu setelah lulus susah cari kerja. Masih mending langsung kerja. Masih kecil langsung kerja, langsung bisnis, langsung dapat duit. Sekolah buang-buang waktu aja. Banyak kok. Buang uang. Iya kan? Akhirnya ngelawan sama orang tua, akhirnya tawuran, akhirnya cari kerjanya susah. Iya. Rasional tak argumen saya? Rasional, walaupun salah loh. Walaupun salah ya. Tapi tetap kesalahannya dirasionalkan itu menghasilkan logika yang bengkok. Oke. Kalau dianalisa dulu, seluruh ceramah ustaznya itu memakai rumus rasionalisasi, merasionalkan semua kesalahan. Coba diskusinya dengan saya itu, saya bongkar semua itu rasionalisasi begitu. Karena pasti logikanya bengkok semua itu. Karena logika bengkok itu, makanya cara berpikir mereka juga tidak lempeng ya. Tidak lurus akhirnya. Oke guys, untuk podcast kita kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Pantengin terus channel Dulur Official, karena channel Dulur Official channel yang bisa membuat akal kita sehat, channel yang mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.